Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rizky Nisfi Ramdini, MSI, selaku dosen pemumpu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, serta rekan-rekan mahasiswa Akfar yang Cefada yang saya hormati. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, M. Kamal Prasetyo sebagai moderator, Syakila sebagai notulen, Esther Jessita Mariska sebagai sekretaris, dan pembaca materi ada Adela Ramadini, Amelia Atiko Zafira, dan Siva Fatikasari. Baiklah, kami di sini untuk mempresentasikan mengenai sistem rangkap. Kalau begitu, izinkan kelompok kami menjelaskan apa yang ap- materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Yang pertama ada rangka atau skeletal merupakan penyokong tubuh manusia. Rangka dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Rangka tubuh manusia sudah mulai terbentuk lengkap pada akhir bulan kedua pada perkembangan embrio. Lanjut. Fungsi utama rangka yang pertama, menegakkan atau menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak seperti jantung, paru-paru, dan otot, dan dan mata. Tempat melekatnya otot-otot rangka, tempat membentuknya sel-sel darah merah sebagai tempat cadangan lemak di sumsum kuning. Lanjut. Struktur rangka jumlah tulang sekitar 206 tulang pada dewasa atau perbedaan pada bayi dan anak. Jenis jenis jaringan, tulang keras, tulang rawan, dan ligamen atau jaringan ikat sendi. Bagian utama rangka, yang pertama ada rangka aksial termasuk tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dada. Rangka apendikular termasuk tulang anggota gerak atau lengan dan kaki. Perkembangan rangka mulai terbentuk pada embrio dan mengalami oksifikasi atau penulangan menjadi tulang keras. Bayi lahir dengan 250 tulang, beberapa tulang menyusun seiring pertumbuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini berikut bagian utama rangka manusia. Ada aksial atau rangka sumbu terdiri dari tulang tengkorak atau karanium. Lalu tulang itu menyusun menjadi dua, yaitu tulang pembentuk bagian kepala, tulang eh, ta- tulang tapis atau etmoid, tulang pelipis atau temporal, ada juga tulang
Baik, saya akan melanjutkan dari Amel ya, mengulang sepertinya. Bagian bagian berikut bagian-bagian utama rangka manusia. Satu, aksial, rangka sumbu, terdiri dari A, tulang tengkorak, kranium, tulang-tulang penyusun, tengkorak dibedakan menjadi dua. Satu, tulang pembentuk bagian kepala, tulang baji, tulang tap, tulang baji, sphenoid, tulang tapis, ethmoid, tulang pelipis temporal, tulang dahi frontal, tulang ubun-ubun parietal, tulang kepala belakang occipital. Eh, Next. Dua, tulang penyusun wajah meliputi tulang rahang atas, maksila, tulang rahang bawah mandibula, tulang pipi zygomaticus, tulang langit-langit, palatinum, tulang hidung nasale, tulang mata bajak vomer, tulang air mata lakrimal, tulang kerang tulang kerang hidung bawah, concha nasalis inferior. Bagian B ada tulang pangkal lidah, hyoidium. Tulang yang berhubungan langsung dengan pangkal lidah adalah tulang hyoid, yaitu tulang berbentuk kapal, kapal kuda yang terletak di antara leher dan dagu. Tulang hyoid berfungsi sebagai penopang lidah, otot-otot dasar mulut, serta berperan penting dalam proses berbicara, menelan, dan bernafas. Tulang hyoid berada di area bawah dagu dan leher, dan merupakan satu-satunya tulang yang terhubung langsung dengan lidah. Baik, selanjutnya ada tulang belakang. Kolumna vertebralis terdiri dari 33 ruas tulang saat bayi dan menjadi 26 ruas tulang saat dewasa. Terdiri atas 7 ruang tulang leher, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkangan, 4 ruas tulang ekor. Beberapa tulang leher memiliki penamaan khusus yaitu tulang atlas. Tulang atlas adalah tulang vertebra servikal pertama atau C1 terletak di bagian paling atas tulang belakang servikal tepat di bawah tengkorak atau karnium. Fungsi utama untuk mendukung tengkorak, membawa berat kepala dan memungkinkan gerakan. Gerakan kepala memungkinkan gerakan mengangguk, fleksi, dan ekstensi kepala. Stabilitas dan mobilitas berperan penting dalam stabilitas dan mobilitas leher bagian atas. Next. Tulang aksis. Tulang aksis adalah vertebra servikal kedua atau C2 terletak tepat di bawah tulang atlas atau C1 pada tulang belakang leher. Tulang ini memiliki struktur unik dengan prosesus odontoid atau dens, tonjolan tulang yang menonjol ke atas dari badan vertebra atau C2 yang penting untuk
gerakan rotasi kepala. Fungsi utama adalah yang pertama untuk rotasi kepala, yang kedua stabilitas leher, yang ketiga pivot untuk gerakan. Lalu ada tulang vertebra prominens. Tulang vertebra prominens adalah vertebra vertikal ketujuh atau C7 terletak di bagian bawah leher, merupakan transisi antara vertebra cervical dan torakal, dinamakan prominens karena prosesus spinosusnya yang menonjol dan mudah diraba di pangkal leher. Fungsi utama untuk perlekatan otot dan ligamen, titik referensi anatomis, dan perlindungan sumsum tulang belakang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Syakila. Selanjutnya, tulang dada atau sternum. Tulang dada atau sternum adalah tulang pipih yang terletak di bagian tengah interior toraks atau dada, berfungsi melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, serta menjadi tempat perletakan tulang rusuk dan otot dada. Terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian hulu atau manubrium sterni, yang kedua bagian badan atau corpus sterni, yang ketiga bagian tajuk pedang atau processus siphoideus. Selanjutnya, tulang rusuk atau kosta. Tulang rusuk atau kosta adalah tulang lengkung yang membentuk bagian samping dan anterior rongga toraks atau dada. Rusuk berfungsi melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, membantu dalam mekanisme pernafasan atau ekspansi dan kontraksi toraks, serta memberikan struktur pada dinding toraks. Tulang rusuk atau kosta terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama 7 pasang tulang rusuk sejati atau costa vera, yang kedua 3 pasang tulang rusuk palsu atau costa spuria, yang ketiga 2 pasang tulang rusuk melayang atau costa fluctuans. Next. Selanjutnya rangka apicikuler, menyusun rangka ekstremitas atau alat gerak, mencakup A. Tulang bahu. Tulang bahu adalah tulang pipih segitiga yang terletak di bagian posterior toraks atau punggung atas. Skapula bagian sebagai tempat melekatnya banyak otot, tendon, dan ligamen yang penting untuk kekuatan, stabilitas, dan gerakan tangan. Tulang bahu terdiri atas 2 bagian, yaitu tulang belikat atau skapula, selanjutnya tulang selangka atau clavikula. B. Tulang panggul. Tulang panggul adalah struktur tulang besar yang membentuk panggul. Terdiri dari 3 tulang yang menyatu. Yang pertama, tulang usus atau ileum. Yang kedua, tulang duduk atau ischium. Yang ketiga, tulang kemaluan atau pubis. Panggul mendukung badan atas dan berhubungan dengan tulang ekstremitas bawah. Fungsinya meliputi penopang berat badan atas, tempat perlekatan otot kuat, pelindung organ dalam perut, dan peran krusial dalam pergerakan serta kelahiran pada wanita. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini yang C ada tulang tengkorak atas atau ekstremitas superior. Itu adalah struktur tulang yang membentuk lengan tangan manusia, meliputi tulang bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan jari. Berfungsi dalam memungkinkan gerakan yang kompleks. Fungsi tangan untuk aktivitas sebagai alat sensorik yang menerima rangsangan seperti sentuhan dan suhu. Yang penting untuk interaksi dengan lingkungan. Nah, tulang anggota atas atau ekstremitas superior terdiri dari lengan atas atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang pengupil atau radius, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan metakarpal, tulang jari-jari atau
phalanges. Ya. Di sini juga ada contoh tulang anggota gerak atau intrimitas inferior adalah struktur tulang yang membentuk kaki dan tungkai manusia. Jadi meliputi panggul, paha, tungkai bawah, pergelangan kaki, dan jari kaki. Ekstremitas superior berfungsi utama untuk menopang berat badan, berjalan, membantu keseimbangan tubuh agar tetap stabil, melindungi organ-organ penting seperti daerah panggul, tulang anggota gerak bawah atau ekstremitas superior terdiri dari tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut atau patella, tulang betis atau fibula, tulang kering tibia, tulang pergelangan kaki, tarsal, tulang telapak kaki atau metatarsal, tulang jari kaki atau phalanges. Gambarnya. Oke. Terima kasih. Baik, materi yang tadi disampaikan, kelompok satu ada yang mau bertanya? Saya Lady Duartika dari kelompok satu izin bertanya. Menurut kalian, kalau nggak ada rangka, apa sih yang bakal terjadi sama organ-organ penting kita tuh kayak jantung atau paru-paru? Boleh diulang sekali lagi? Menurut kalian, kalau nggak ada rangka nih, apa yang bakal terjadi sama organ-organ penting kayak jantung atau paru-paru? Izin menjawab pertanyaannya. Tanpa rangka, organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru akan kehilangan pelindungan utamanya, sehingga sangat rentan terhadap cedera dan tekanan dari luar yang berpotensi menyebabkan kerusakan serius atau kegagalan fungsi. Apakah cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baik, dari kelompok 2, silakan bertanya. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Sinta Puspitasari dari kelompok 2, izin bertanya. Apa perbedaan antara tulang keras dengan tulang rawan? Sudah, terima kasih. Maaf Kak, tadi apa pertanyaannya? Apa perbedaan antara tulang keras dengan tulang rawan, Kak? Oh, baik.
Saya akan menjawab dari Kak Sinta ya, kelompok 2 ya. Iya, benar. Jadi perbedaannya itu untuk tulang keras itu bersifat kaku, kuat, dan mengandung sel osteosit dan dengan matriks yang kaya akan mineral, kalsium, dan fosfor. Nah, jika kalau tulang rawan itu bersifat lunak, fleksibel, dan mengandung sel kondorosit dengan matriks serat kolagen dan pantekolikan. Gimana Kak jawabannya? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih, Kak. Baik Kak. Silakan selanjutnya kelompok 3. Halo Kak, aku ingin bertanya. Perkenalkan, nama aku Marcia Fitri dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apakah lidah termasuk dalam tulang dan mengapa bentuknya fleksibel dan juga lunak? Terima kasih. Izin menjawab tadi untuk pertanyaannya apakah lidah termasuk dalam tulang ya Kak? Dan mengapa bentuknya fleksibel? Ya Kak. Oke. Jadi lidah itu bukan tulang, melainkan sebuah organ yang terdiri sekumpulan otot tanpa tulang yang fleksibel. Jadi bentuk fleksibel itu terdiri dari banyaknya otot, interistik atau internal, eksternal, yang mungkin lidah untuk memanjang, memendek, dan merubah bentuk, dan bergerak ke bagian arah, sehingga mendukung fungsi dalam berbicara, mengunyah, menelan, dan merasakan. Gimana, Kak? Oke, terima kasih Kak. Oke. Baik, silakan selanjutnya kelompok 4. Baik, saya ingin bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramsar Zevanya dari kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa orang lanjut usia rentan mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis? Terima kasih. Boleh diulang, Kak Zep? Boleh Kak Kemal. Oke, pertanyaannya, mengapa orang lanjut usia rentan mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis? Baik, untuk Mas Ram, namanya siapa ya? Maaf. Zef. Ya, tadi kan nanya mengapa orang lanjut usia mengalami pengeroposan tulang ya atau osteoporosis. Itu biasanya tidak ada keseimbangan dalam pembentukan atau perombakan tulang. Jadi di mana tulang baru lebih sedikit terbentuk dibanding tulang lama yang rusak. Jadi dia tuh mengalami penurunan kepadatan tulang. Jadi kayak perubahan hormon, terus juga bisa kurang penyerapan seperti kalsium dan vitamin D-nya. Bagaimana, Mas Zep? Baik, terima kasih. Baik, tadi presentasi dari kami. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi dan juga waktunya sudah habis, sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ayo.